Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan kita setia, amin. Karena Tuhan mencintai kita, karena kasih-Nya selalu ada buat kita. Kita mau selalu bersyukur karena begitu besar kasih Allah kepada kita hingga Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat-Nya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami ada Tuhan saat ini, itu karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan hati kami selalu tertuju kepadamu. Biarlah Tuhan kami mau selalu bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kami mau mencintai Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Engkau terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita sembah Dia. Engkau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terindah, haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah Tuhan yang tak menyembah-Mu, haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur, Engkau yang termulia, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Aku mencintai-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan akan setiap cara-Mu mengubah setiap hidup kami Bapa. Akan setiap cara-Mu mengangkat setiap kami Tuhan. Bahkan di titik terendah kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, siang hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan, bukakan hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh kami pahami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Tuhan, dan juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kami percaya Engkau akan memakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Kembali Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Terlebih daripada itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri dulu ya, buat yang merayakan. Di luar sana kan banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin juga dari keluarga kita sendiri ya, sahabat-sahabat kita merayakan. Ya, kita sama-sama menghargai. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang sahabat. Ya, pagi hari ini kita akan belajar. Kita ada di mana? Sahabat Allah atau sahabat dunia. Ya, saya berikan judul sahabat Allah atau sahabat dunia. Tentunya sahabat ini tidak asing lagi ya buat kita semua. Mungkin sebagian besar di antara kita pagi hari ini sudah punya sahabat. Ya, kalau tidak punya sahabat, setidaknya punya teman. Kalau tidak punya teman, setidaknya punya keluarga. Kalau tidak punya keluarga,
punya Tuhan, dan punya teman saudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, di dalam persahabatan, ya, di dalam pertemanan yang sedang kita jalin seperti itu, tentunya menunjukkan suatu kedekatan, ya. Ada kedekatan, dimulai dari kita kenalan, saling mengenal, saling percaya antara satu dengan yang lain, ya, saling mengutarakan misalnya masalah-masalah seperti itu, saling menjaga rahasia dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada yang namanya suatu kecocokan, dan di sana juga terdapat yang namanya kesepakatan. Itulah yang disebut dengan persahabatan. Ya, tidak mungkin kita bersahabat dengan seseorang lalu di belakang kita suka menjelek-jelekan, tidak ada kecocokan. Ya, itu tidak benar namanya. Ya, tetapi sahabat Allah, menjadi sahabat Allah berbeda dengan ketika kita bersahabat dengan teman-teman kita yang ada di dunia ini, apalagi kalau bersahabat dengan yang namanya dunia. Ya, ketika kita bersahabat dengan Allah, menjadi sahabat Allah, mendatangkan suatu keindahan dalam kehidupan kita. Keindahan yang sungguh luar biasa, yang bahkan tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Bapak Ibu, menjadi sahabat Allah itu diberikan kesempatan kepada setiap kita, setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pandang bulu seperti itu, ya. Tidak pilih kasih. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang 11, Allah tidak pandang bulu. Allah tidak memandang siapapun. Siapapun anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tentunya, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita lebih lagi mengenal Allah kita, untuk kita menjadikan Dia sebagai sahabat kita. Ketika di dunia kita tidak menemukan sahabat yang baik, sahabat yang kita percaya sepenuhnya, tapi kita punya Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar, ya, apa sih yang harus kita miliki, atau syarat apa yang harus kita miliki, ya, untuk bisa menjadi sahabat Allah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca di ayat yang ke-7 saja dulu Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita dari ayat yang ke-7. Sekali lagi Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Syarat yang harus kita miliki untuk bisa menjadi sahabat-sahabatnya Allah, yang pertama yaitu di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah. Ya. Tunduklah kepada Allah. Kata tunduk ini kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu juga mungkin bisa mencari ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu ya. Dikatakan menghadapkan wajah ke bawah, takluk, patuh, menurut, tentang perintah dan juga aturan. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau sikap rendah hati yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Allah, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Oleh sebab itu, tunduk kepada Allah berarti taat secara mutlak kepada Allah. Ya, jadi ada syarat.
ada yang harus menjadi kewajiban kita, yaitu tunduk. Tunduk akan perintah Allah, tunduk akan aturannya Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa Allah untuk melakukan kehendak kita, ya. Memaksa Allah untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita, tetapi justru kitalah yang tunduk kepada Allah kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah. Kata tunduk ini ya diartikan sebagai menyembah, ya, penyembahan kita kepada Allah. Jadi ada sikap kekaguman kita, hormat kita kepada Allah. Ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sikap tunduk ini, sikap tunduk kita kepada Allah merupakan sebuah bukti bahwa kita ingin menjadi sahabatnya Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau kita bersahabat dengan sesama kita, syaratnya tidak harus tunduk seperti itu, tetapi ketika kita mau bersahabat dengan Allah, kita harus punya yang namanya ketundukan, ya, adanya penyembahan, adanya sikap hormat, kekaguman kita kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap persahabatan kita dengan Allah sesuka hati kita saja, ya. Kita boleh datang kepada Allah sesuka hatinya kita saja, ya, tidak seperti itu. Nah, untuk lebih lagi menjadi sahabatnya Allah, maka kita juga harus menyadari posisi kita di hadapan Allah. Ya. Dengan kata lain, kita harus ada yang namanya penyerahan diri secara total kepada Allah. Itu yang dikatakan tunduklah kepada Allah. Itu syarat yang pertama Bapak Ibu yang terkasih. Lalu apa syarat yang kedua yang harus kita miliki untuk menjadi sahabat-sahabatnya Allah? Untuk menjadi sahabatnya Allah. Ya, yang kedua di dalam ayat yang ke-8 saya bacakan buat kita. Ayat yang ke-8a, mendekatlah kepada Allah. Syarat yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menjumpai Allah, menjaga dan juga memelihara hubungan kita kepada Allah. Menjaga relasi kita kepada Allah untuk terus-menerus kita lakukan. Ya, sama halnya ketika kita punya sahabat atau teman, kita selalu punya kerinduan untuk bisa bertemu, ya, untuk bisa ngopi bareng-bareng seperti itu ya. Jadi ada kerinduan, apalagi kalau kita mungkin punya masalah, kita kepengen mau bertemu Tuhan, kita kepengen mau bertemu teman kita, sahabat kita mau curhat, kita mau membagikan masalah kita. Tapi kita sebagai sahabatnya Allah, ya, yang kapanpun kita punya waktu untuk datang kepada Allah, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, tinggal kita mau apa enggak. Karena kadangkala kita lebih memilih untuk lebih percaya kepada manusia, sesama kita daripada kepada Allah. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan, kita punya sahabat yang lebih baik dari sahabat yang ada di dunia ini. Yang kapanpun kita mau kita bisa datang kepadanya. Ya, tidak harus menunggu waktu yang baik, ya, tidak ada jam sibuk seperti itu ya bagi Allah. Jadi kapanpun kita bisa datang kepada Allah, kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Allah. Allah merindukan setiap sahabat-sahabatnya mendekatkan diri kepadanya, ya, dengan cara kita datang kepadanya, menjaga relasi kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita bersandar penuh kepada Allah. Ya, percaya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan demikian. Di situ juga dikatakan di dalam ayat yang ke-8 selanjutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita harus membersihkan tangan kita secara harafiah. Kita harus membersihkan hidup kita terlebih dahulu. Membersihkan dalam hal apa? Ya, dari setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan.
ketika kita mau mengalami hadirat Allah dalam kehidupan kita, maka dikatakan bersihkanlah dirimu terlebih dahulu. Ya. Kalau kita sudah membersihkan diri terlebih dahulu, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Terkadang kita merasa bahwa Allah itu jauh daripada kita. Ketika kita bersekutu dengan Allah, ketika kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya jauh, Tuhan tidak ada seperti itu. Itu karena kita merasa bahwa saya ini berdosa, saya masih belum mampu seperti itu. Itu sebabnya dikatakan bersihkanlah dirimu terlebih dahulu. Bersihkan pikiran kita, hati kita, agar kita boleh menikmati hadirat Allah. Nah, kalau kita melihat tentang membasuh tangan atau membersihkan tangan ini adalah semacam adat istiadat, ya, yang suka dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang suka dilakukan oleh bangsa Israel seperti itu ya, orang-orang Yahudi. Ya, ketika imam-imam di Israel harus mencuci tangan dan kaki mereka sebelum menjalankan tugas-tugas keimaman mereka. Ya, kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-20 ya. Mereka harus mencuci tangan mereka dulu, kaki mereka, membersihkan diri mereka sebelum melakukan tugas mereka seperti itu. Lalu cuci tangan juga dan kaki itu masih dilakukan di zamannya Tuhan Yesus, ya, oleh orang-orang Farisi, ya. Seperti yang kita tahu orang-orang Farisi itu sangat taat, ya, sangat taat terhadap adat istiadat. Tapi yang salah adalah mereka lebih taat kepada perintah manusia daripada perintahnya Tuhan. Ya, kita bisa melihat nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Nah, perbuatan ini harus dilakukan, ya, membersihkan diri dari setiap dosa, perbuatan-perbuatan jahat harus kita lakukan ketika kita mau menghadap Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Supaya kita boleh menikmati bahwa Tuhan ada dalam setiap penyembahan kita. Jadi begitu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu syarat yang ketiga, secara cepat Bapak Ibu. Syarat yang ketiga, ya, yang harus kita miliki untuk menjadi sahabatnya Allah, yaitu memiliki kesucian hati. Tetap di ayat yang ke-8 saya bacakan buat kita. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, memiliki kesucian hati. Kata ini berbicara tentang permurnian hati. Ya, kita harus memurnikan hati kita, pikiran kita ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau bersahabat kepada Tuhan. Bahkan ketika kita bersahabat dengan orang lain, kalau kita punya pikiran jahat, pikiran buruk, ya, pikiran yang gak benar, selalu salah berpikir tentang orang lain. Apakah itu disebut sahabat yang sehat, berteman yang sehat? Tentu tidak. Apalagi dengan Tuhan kita. Ya, itu sebabnya kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu, pikiran kita terlebih dahulu. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kebahagiaan sejati diberikan oleh orang yang murni hatinya, ya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kesucian hati, kesucian pikiran ini sangat penting, ya, apalagi dengan hubungan kita kepada Allah. Ya, karena orang yang murni hatinya adalah orang yang mencerminkan, ya, yang memurnikan hasrat dan maksud batin pikirannya serta mutlak setia dan taat kepada Allah. Ya, jadi sangat penting untuk kita memurnikan hati kita terlebih dahulu. Kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah. Ya. Itu sebabnya dikatakan, hai kamu orang-orang yang berdosa dan hai kamu yang mendua hati. Ini ditujukan kepada setiap orang yang berkata bahwa aku mau menjadi sahabatnya Allah. Mau menjadi sahabatnya Allah. Tetapi mereka masih mendua hati.
Ya, mereka masih mendua hati. Mereka mendua hati karena apa? Karena mereka terikat dengan godaan-godaan dunia. Ya, mendua hati ini juga dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 bahwa orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam hidupnya. Jadi mari kita periksa. Ya, saat ini kita masih lebih bersahabat dengan dunia atau kepada Allah. Ya, kalau kita ada di dua-duanya, itu juga tidak benar. Jadi kita harus pilih salah satu. Pilihlah untuk bersahabat kepada Allah. Agar hidup kita bisa tenang. Ya, karena dikatakan tadi orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi mereka pun berpikiran tidak tetap. Terombang-ambing di antara keinginan yang saling bertentangan. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu, mereka punya keinginan yang sangat bertentangan. Karena apa? Mereka mendua hati, ya, tidak punya ketetapan seperti itu, tidak bisa memutuskan sesuatu, karena hatinya dua, ya, jadinya tidak bisa fokus, ya. Dan tentunya orang yang mendua hati tidak bisa disebut orang-orang yang setia, ya, tidak bisa setia, karena dia masih punya yang lain seperti itu, ya. Dan tidak mampu setia kepada Allah. Jadi mari kita periksa kembali. Apakah selama ini kita masih menduakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, menduakan Tuhan dalam arti kita masih lebih berat untuk menuruti keinginan dunia, keinginan daging kita, atau justru kita lebih menuruti keinginannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dalam hal ini, orang yang mendua hati dikatakan adalah orang berdosa. Ya, mereka adalah orang berdosa. Karena apa? Kesetiaannya pecah. Mereka mencintai hal-hal yang duniawi. Tapi di sisi lain juga mereka berkata bahwa aku mencintai Allah. Tapi itu tidak bisa. Karena dikatakan tadi apa? Kalau kita bersahabat dengan dunia, kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita menjadikan diri kita sebagai musuhnya Allah. Jadi periksalah hati kita, ya, untuk kita bisa, ya, terbebas dari kita lebih mencintai dunia. Apa yang harus kita lakukan? Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Ya, di ayat yang ke-10 itu dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Harus merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita ini tidak sempurna, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, datanglah kepada Tuhan. Maka Ia, Tuhan, ya, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu akan meninggikan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau menjadi sahabatnya Allah. Tetapi kalau kita mau terus menjadi sahabat dunia, kita lihat, ya, apa yang terjadi ketika kita menjadi sahabatnya dunia. Orang-orang yang bersahabat dengan dunia selalu ada pertengkaran, perselisihan. Ya, di ayat yang pertama dikatakan pertengkaran itu datang dari mana? Ya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ketika kita mau bersahabat dengan dunia, maka keinginan daging, hawa nafsu itu lebih besar dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di sana kita tidak bisa lagi mengendalikan emosi kita. Ya, kita lebih memilih kesenangan semata, mementingkan diri sendiri. Itu yang terjadi kalau kita mau bersahabat dengan dunia. Ya, keinginan daging lebih besar kita turuti daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat dunia juga bertindak dengan tidak berdoa. Ya, di ayat yang kedua itu dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Keinginannya banyak, tetapi tidak mau berdoa. Akibatnya tidak memperoleh apa-apa. Mereka berdoa, tetapi tidak benar. Mereka berdoa dengan cara yang salah. Dan itu tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Mereka memaksa Tuhan. Memaksa Tuhan untuk menjawab doa mereka. Bahkan seandainya Tuhan menjawab pun, mereka melakukan itu semua untuk memuaskan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah sahabat-sahabat dunia. Mereka tidak setia, mereka berlaku sombong. Tetapi pagi hari ini kita sudah belajar. Menjadi sahabat Allah, ada 3 syarat yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, tunduklah kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah dan memiliki kesucian hati. Memurnikan hati kita. Mari kita periksa hubungan kita kepada Allah sampai saat ini. Apakah kita sedang menduakan Allah atau kita sedang berjuang untuk melakukan 3 hal tadi untuk menjadi sahabat Allah? Ya, firman Tuhan pagi hari ini tidak saya perpanjang, mengingat ada banyak yang mau mudik seperti itu ya, sudah banyak yang senyum-senyum. Ya, jadi biarlah dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, teruslah menjadi sahabat Allah, teruslah berjuang untuk terus tunduk kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan hati kita. Karena Allah sendiri yang akan meninggikan kita nantinya. Haleluya. Kami punya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu, yang tidak pernah meninggalkan. Kau Allah yang setia dan juga sebagai sahabat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tidak merasa khawatir lagi Tuhan. Kami tidak merasa takut lagi. Kau yang selalu menyertai, Kau yang selalu menjaga, melindungi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan berkati kami semua seluruh jemaat-Mu. Dan kami percaya kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan